Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman mahasiswa mata kuliah Rasul Usmani dan Tasawuf Mushaf, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali lewat daring video online di channel YouTube ini. Hari ini kita semua akan belajar bareng tentang kaidah ibdal atau penggantian. Kemarin kami pernah bertemu dengan Bu Dr. Haji Nur Muda selaku pakar Rasul Usmani di Yayan Kudus ini. Saya menyampaikan pada teman-teman bahwa nanti untuk pertemuan UTS, yakni besok kira-kira setengah bulan lagi, nanti kami harap teman-teman bisa mencoba mempraktekkan kaidah Rasul Usmani ini dalam Al-Quran. Karena apa? Karena ilmu Rasul Usmani ini kita bisa lebih aktif, bisa lebih paham itu jika kita menerapkan. Contohnya kemarin kita sudah paham kaidah az-ziyadah, kaidah tambahan. Itu di Al-Quran adanya di surat apa? Kita cari ayat Qur'annya. Kemarin ada kaidah hazf, lalu ada kaidah hamzah dan sebagainya. Dan harapan kami nanti teman-teman kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lagi, jika UTS teman-teman bisa mencoba mempraktekkan kaidah ini, dan satu orang mahasiswa mungkin bisa dapat setengah atau satu pojok Quran untuk diteliti. Ini maksudnya yang kaidah hazf atau kaidah ziyadah atau kaidah apa. Di ayat ini apakah ada kaidah Rasul Usmani atau enggak? Itu harapan kami. Jadi ini kita akan belajar kaidah ibdal. Nanti teman-teman coba kalau punya Quran di rumahnya silakan dibuka. Kalau enggak punya Quran di rumahnya ataupun punya tapi HP-nya ada Quran, silakan dibuka biar langsung praktek. Kaidah ibdal ini secara umum yang akan kita bahas, yakni penggantian itu ada yang kaidahnya bersifat umum, ada juga yang bersifat khas. Ya umum itu apa? Secara umum kaidah ibdal itu ada bahasanya ialah kalau dalam salah satu buku yang baru-baru ini terbit, ini saya kasih rekomendasi teman-teman yang belajar tentang Rasul Usmani, dan juga nanti di bab pembahasan akhir ada tentang Mushaf Menara. Ini ada buku, ini buku karya teman kami, Mushaf Pojok Menara Kudus. Ada juga buku tajwid, ilmu tajwid karya Yai Arwani, itu yang buku karya Kudus. Itu sedikit banyak membahas tentang Rasul Usmani. Itu di buku ini. Di sini dituliskan bahwa secara kaidah penulisan alif itu di sini ada 3. Ini tentang ibdal, penggantian. Jadi tulisannya sebetulnya itu alif, tapi penulisannya tidak menggunakan alif, tapi satu menggunakan ya. Di sini satu penulisan alif yang berasal dari ya. Itu maka dalam penulisan dari Rasul Usmani itu nggak memakai alif lurus ngadeg, tapi pakai alif bengkong istilahnya, yang lebih umum dipakai orang-orang. Seperti lafaz hudan, teman-teman bisa tahu di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah itu ayat 5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika muflihun. Ini saya praktek pakai HP, ini pakai mushaf. Hudannya apakah benar? Oh ternyata hudannya pakai alif bengkong. Ini pakai kaidah ibdal. Jadi hudan ini alifnya karena berasal dari ya, maka ditulis dengan tulisan huruf ya. Kalau dalam contoh ini ada lafaz hudahum juga sama. Ini menandakan bahwa alif itu asalnya ialah huruf ya. Kalau teman-teman belajar i'lal biasanya tahu ghaza aslu ghazawa, roma aslu romaya, seperti itu. Jadi aslinya ini ya atau waw itu bisa dibedakan dengan penulisannya. Kalau ya itu ditulis dengan alif bengkong, penggantiannya seperti itu. Lalu yang kedua ada alif yang tidak diketahui asalnya. Jadi di Al-Quran ada alif yang tidak berasal dari ya. Apa berasal dari mana? Di Al-Quran hanya ada 7, yakni di lafaz ila, di lafaz anna, mata, dan lada. Itu yang berasal dari kalimat
isim, lalu yang berasal dari kalimat huruf yaitu hatta, ila, ola, bala. Itu alifnya ditulis pakai alif bengkong. Itu penggantian dari yang semula alif menjadi alif bengkong. Lalu yang ketiga yakni kaidah penulisan alif yang berasal dari waw. Kalau alif yang berasal dari ya itu ditulis dengan alif bengkong, tapi jika waw maka ditulis dengan alif berdiri. Contohnya apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Itu ditulis dengan alif berdiri. Kenapa? Safa itu aslinya enggak pakai ya tapi pakai waw. Terasa waqala alladzina ja minhuma wattaqara ba'da ummah. Itu ialah salah satu kaidah yang umum dipakai dalam ilmu Rasmusmani. Lalu jika teman-teman membuka di kitab Al-Itqan yang kemarin saya share di grup, itu ditulis di sana, yakni jika dalam Al-Quran itu ada lafaz tertentu yang ditulis menggunakan waw, meskipun aslinya ialah harokatnya ialah alif atau dibaca panjang biasa. Apa itu? Yakni yuktabu bil wawi litafkhimi, alifun as-sholat waz-zakah wal hayah wal riba. Jadi ada 4, yakni lafaz as-sholah, az-zakah dan al-hayah dan ar-riba. Ini sebagian besar ditulis dengan menggunakan waw. Karena apa? Ini sesuatu yang besar, yang penting semua. Apa ini? Sholat. Sholat ialah imaduddin. Lalu juga zakat itu sangat penting karena hubungan kita. Kalau as-sholah itu kita dengan Allah, kalau az-zakat kita dengan sesama manusia. Itu sesuatu yang penting, makanya ditulis dengan menggunakan alif. Diganti dengan penulisan waw. Agar apa? Kalau dalam I'jazur Rasmusmani diterangkan agar orang yang baca itu penglihatannya terpusat. Ya Allah, kok tulisannya beda. Oh, karena ini bahas sholat. Ini orang yang kalau tadabbur itu bisa merasakan. Kalau baca copot dan nggak perhatian. Lalu lafaz lagi ada 4 lagi, ini az-zakah, al-ghadah, mishkah, an-najah dan manah. Ini juga ditulis dengan waw. Lalu ada juga yang di sini ditulis dengan ya, tadi sudah saya terangkan, yakni alif yang diganti. Lalu ada juga alif yang non taukid yang ditulis dengan alif. Ini dalam lafaz la nasfa'an bin nasiyah. Itu la nasfa'an pakai tanwin, padahal aslinya ialah nun. Terus wa yakuna minas saghirin. Itu juga sebenarnya pakai non taukid khafifah. Apa non taukid khafifah itu? Itu non yang artinya untuk menguatkan, tapi penulisannya ialah dengan menggunakan alif. Jadi ini dalam surat Yusuf. Terasa juga ada ibdal, ini hak yang ditulis menggunakan tak tanis, seperti lafaz illa rahmat. Ini ada di Al-Quran ini, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu taknya ditulis dengan tak bener, tapi di Al-Quran itu ada tak yang ditulis dengan tak celeret, istilahnya Jawanya. Kapan itu? Itu ada di lafaz-lafaz tertentu. Ada rahmat, ada ma, ada lafaz nikmat dan sebagainya. Di kitab I'jazur Rasmusmani sudah banyak keterangannya. Ini ada salah satu hal yang tersingkat dalam kitab ini. Yakni teman-teman bisa buka yang kemarin saya share di grup, yakni pada halaman 176. Maaf, di sana 76 itu bahas tentang nikmat. Kenapa kok ditulis dengan nikmatnya pakai tak celeret? Nah, kalau ini rahmat, ini di Al-Quran hanya ada 7. Lafaz rahmat, kasih sayang, itu ada 7 yang menggunakan tak celeret. Karena apa? Kalau kita tadabbur, lalu kita lihat kitab ini, diterangkan bahwa lafaz rahmat yang taknya pakai tak celeret, enggak pakai tak benar, itu ditujukan khosoh bi ba'dil khalqi, khusus orang tertentu. Siapa saja? Di sini ditulis alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang yang berjihad. Terus orang yang muhsinun, ahlul bait, Zakaria, Nabi Zakat, dan Ihya'ul ardi ba'da mautiha. Termasuk juga ayat yang ditulis dengan tak celeret itu hanya ada di surat yang diawali huruf muqatta'ah, seperti surat Maryam diawali dengan huruf kaf ya ain shad. Dan juga ini hanya ada 7 dalam Al-Quran, tidak lebih tak celeret. Selain itu ditulis tak biasa.
di dalam kaidah-kaidah ilmu Rosmani itu banyak ditulis hal-hal yang berbeda itu karena ada ijaznya, karena ada hal sirinya. Dan di sini teman-teman setidaknya bisa lebih peka dulu. Besok dalam pertemuan selanjutnya 2 atau 3 pertemuan lagi, teman-teman saya minta tolong untuk nyoba ini satu wajah ini ada yang kaidahnya tak ibdal atau enggak, ada yang ziyadah atau enggak, ada yang fasal wasat atau enggak. Tujuannya agar kita minimal berawal dari kepekaan, lalu kita berlanjut ke tadabbur, lalu berlanjut pada penghayatan, ya penghayatan tadabbur berarti, dan lalu lanjut pada pengamalan. Minimal kita dengan baca dan belajar ilmu Rosmani, kita lebih peka dan lebih tahu bahwa Al-Quran itu kitab yang luar biasa. Tidak hanya membahas terkait lafadznya, kita tajwidnya benar, tapi tulisannya pun juga mengandung i'jaz yang subhanallah. Demikian dari kami sebagai keterangan awal. Nanti dilanjutkan pada teman-teman makalah lalu diskusi. Insya Allah akan ikut menyimak. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.